Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Kasus wabah penyakit demam berdarah di seluruh Taiwan telah menular sebanyak 4.000 kasus. Data akumulatif kasus wabah penyakit demam berdarah di kota Tainan menempati urutan tertinggi sebanyak 3.800 kasus. Dan jumlah total korban jiwa yang telah meninggal dunia karena menderita penyakit demam berdarah sebanyak 10 orang. Para petugas tenaga medis telah dengan sekuat tenaga menyemprotkan obat serangga di berbagai tempat. Namun, penyebaran wabah penyakit demam berdarah tidak kunjung berkurang. Sampai data akumulasi pun menyatakan telah ada 3.825 kasus. Dalam seharinya bertambah 318 kasus. Bisa dibilang jumlah yang sebanyak itu telah memecahkan rekor kasus wabah penyakit demam berdarah dalam tahun ini. Selain itu, ditambah lagi dengan data orang yang telah meninggal dunia. Di seluruh Taiwan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 9 orang dari Tainan dan 1 orang lagi dari Kaohsiung. Wakil Kepala Wali Kota Tainan menyatakan, untuk saat ini di Taiwan ada 22 kabupaten yang di dalamnya ada 18 kabupaten yang terkena wabah nyamuk demam berdarah. Hanya tersisa daerah Taitung, Penghu, Machu, dan Lianjiang yang tidak terkena wabah nyamuk demam berdarah. Dan data akumulatif sampai saat ini pun menyatakan wabah penyakit demam berdarah ini telah mencapai angka 4.000 kasus. Wabah penyakit demam berdarah telah menyebar di kota Tainan dan Kaohsiung. Sampai ada seorang tenaga medis yang dimana pada saat dia sedang melakukan pencegahan, namun dia sendiri juga malah terkena gigitan nyamuk malaria sampai dia dinyatakan menderita penyakit demam berdarah. Nyamuk malaria ini benar-benar sangat menakutkan, namun awas kita pun juga jangan sampai salah menyemprotkan obat nyamuk agar tidak mengakibatkan luka pada tubuh kita. Dalam memilih obat semprot nyamuk, kita harus memperhatikan logonya. Jika logonya menandakan bahwa obat semprot itu khusus digunakan untuk menyemprotkan ke seluruh ruangan, kita jangan sampai mencoba-coba disemprotkan ke bagian tubuh kita. Kalau sampai disemprotkan ke bagian tubuh kita, maka akan mengalami peradangan pada kulit tubuh kita. Reporter dari Tainan melaporkan. Departemen Kesejahteraan dan Kesehatan mengumumkan mulai tahun depan akan melakukan perancangan dalam menggunakan produk obat-obatan. Dengan alasan pengusaha produk obat yang di luar negeri mereka merasa jumlah pembayaran obat-obatan yang ditanggung oleh asuransi terlalu sedikit. Jadi beban biaya ini akan dialihkan kepada para konsumen. Bagi 10 merek obat-obatan ternama yang biayanya ditanggung oleh Askes, yaitu salah satunya adalah obat penurun darah merek Mayo. Kalau saja biaya ditanggung sama Askes, dalam sebutirnya obat itu seharga 6,8 NT, harga pasaran 7,8 NT. Namun jika pengusaha luar negeri telah positif akan melemparkan biaya itu menjadi tanggungan konsumen, maka mulai tahun depan bagi konsumen yang terbiasa mengkonsumsi obat Mayo dalam setiap bulannya beban biaya akan bertambah sebanyak 30 NT. Dan jika konsumen tidak mau menanggung biaya yang lebih banyak lagi, maka konsumen boleh memilih produk dalam negeri. Contohnya obat merek Noyu. Walaupun komposisi dalam kedua obat itu sama, namun dari khasiatnya masih ada perbedaan. Ada seorang warga menyatakan, jika Askes tidak akan lagi menanggung biaya obat asli buatan luar negeri, itu artinya bagi warga yang kaya mungkin beban ini tidak ada masalah. Tetapi bagi warga yang tidak mampu namun sudah ketergantungan dalam pemakaian obat buatan asli luar negeri, maka akan menjadi beban berat bagi mereka. Karena obat asli buatan luar negeri itu lebih bagus khasiatnya dibandingkan dengan buatan dalam negeri. Selain obat merek Mayo yang sering banyak digunakan, merek Anwen juga banyak masyarakat yang sering menggunakan. Sampai obat-obatan ini pemakaiannya mencakup lebih dari 100.000 orang. Jika beban biaya produk obat-obatan itu Askes tidak menanggungnya lagi, khawatir akan mempengaruhi para pengidap penyakit kronis yang masa pemakaiannya dalam jangka panjang. Karena mereka harus mengeluarkan beban biaya yang lebih banyak lagi untuk mengobati penyakitnya. Reporter Song Liang Yu dari Taipei melaporkan. Banyak orang yang suka memberikan tips untuk tidak harus menyetrika pakaian yang kusut tetapi tetap rapi. Namun sebenarnya baju itu sebelumnya telah mengalami perendaman dengan ditambahkan formaldehida. Formaldehida adalah sejenis karsinogen yang pada umumnya dikenal dengan sebutan formalin. Formalin itu jika ditambahkan ke dalam pakaian maka akan membuat pakaian itu tidak mudah luntur. Walaupun dikucek-kucek dengan sekeras tenaga pun, baju ini tidak mudah berkerut. Dan lagi kemeja putih ini pun sama tidak mudah berkerut. Itu karena dalam kedua pakaian ini sebelumnya telah melewati perendaman dengan formaldehida. Seorang profesor bermarga Huang menyatakan, formaldehida adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan formalin. Dan peraturan di Taiwan dalam menambahkan formalin ke dalam pakaian itu dibatasi sampai 75 ppm. Setelah melakukan penelitian dengan menggunting sepotong kemeja untuk bahan dalam melakukan tes percobaan, lalu dimasukkan ke dalam mesin peneliti selama kurang lebih 1 jam, setelah itu ditambahkan aseton ke atas baju itu. Selanjutnya dimasukkan ke spektrofonometer. Kemudian kita bisa mengetahui seberapa banyak jumlah total kandungan formalin dalam baju itu. Setelah melakukan penelitian, walaupun petugas laboratorium menyatakan bahwa kandungan formalin dalam pakaian itu tidak melebihi batas, namun dokter memperingatkan bahwa formalin itu sejenis karsinogen. Jika terlalu sering bersentuhan dengan kulit tubuh kita ataupun tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita, maka akan kemungkinan terkena kanker. Dokter pun menganjurkan, jika kita membeli baju baru sebelum dipakai, hendaklah cuci terlebih dahulu sampai bersih.
agar sedikitnya bisa menghilangkan kandungan formalin yang ada di dalam baju itu sendiri. Reporter Wang Ichong dari Taipei melaporkan. Banyak orang yang suka mengkonsumsi kue tar, namun dalam kue tar itu sendiri di dalamnya ada ditambahkan asam lemak atau biasa dikenal dengan sebutan emulsifier atau SP. Walaupun di dalam negeri ini produk SP itu diperbolehkan untuk ditambahkan ke dalam makanan agar bisa mengawetkan makanan dan menambahkan rasa pada makanan, namun kita disarankan agar jangan terlalu banyak mengkonsumsinya. Rasa kue tar yang pada saat menikmatinya terasa enak dan lembut sehingga tidak heran jika banyak orang yang suka mengkonsumsi kue tar. Tetapi sebenarnya dalam kue tar itu ada ditambahkan bahan sejenis asam lemak yang biasa dikenal dengan sebutan emulsifier atau SP. Pengusaha pedagang kue tar pun menyatakan saat membuat kue tar, putih telur dan gula pasir harus diaduk-aduk terlebih dahulu sampai rata. Terus sirup rasa mangga, terigu dan kuning telur dicampurkan sampai rata juga. Dan terakhir tambahkan kurang lebih 5% SP. Selanjutnya panggang ke dalam oven. Setelah dipanggang selama kurang lebih 20 menit kemudian kue tar yang telah dipanggang itu dibiarkan sampai dingin. Bahkan pengelola pedagang kue tar itu mempraktekkan dengan menekan antar kue tar yang ditambahkan SP dengan tidak ditambahkan SP. Maka bisa dilihat dengan jelas bagi kue tar yang ditambahkan dengan SP kuenya lebih lunak dan bagi kue tar yang tidak ditambahkan SP kuenya lebih padat. Jadi SP itu bisa dibilang juga adalah salah satu bahan yang terpenting dalam pembuatan makanan ringan ala barat. Namun bahan itu sendiri sebenarnya tidak baik bagi tubuh kita. Dokter pun menyatakan SP walaupun di dalam negeri itu diperbolehkan untuk ditambahkan ke dalam bahan makanan dan tidak ada batas kadar pemakaiannya, namun tetap disarankan jangan menjadikan makanan ringan ala barat sebagai makanan pokok, karena dalam rasanya yang enak dan lembut itu di belakangnya tersimpan risiko yang berbahaya bagi hati dan ginjal kita. Reporter dari Taichung melaporkan. Pada hari Rabu malam kemarin, kandidat calon presiden dari partai KMT Hong Xiu-chu mengumumkan bahwa dia akan menghentikan semua jadwal acara dalam kampanyenya untuk sementara waktu. Setelah kabar ini tersebar luas, lalu tersebar juga isu yang menyatakan apakah itu artinya dia akan mengundurkan diri. Namun juru bicara Hong Xiu-chu pada akhirnya dia keluar memberikan penjelasan. Pada tanggal 2 September hari Rabu malam kemarin, Hong Xiu-chu mengunggah pesan di medsos yang berisi bahwa dia akan berhenti untuk sementara waktu dalam semua jadwal acaranya. Dia ingin introspeksi diri dan mempersiapkan lagi energi dalam menghadapi kampanye mendatang. Namun dengan secara tiba-tiba dia mengambil tindakan ini sampai mengagetkan dunia politik. Pihak dari kantor pendukung Hong Xiu-chu menegaskan bahwa Hong Xiu-chu dia pasti akan mengikuti pemilihan presiden sampai tuntas. Dan juru bicara Hong Xiu-chu, Huang Hongwei pun menjelaskan bahwa Hong Xiu-chu dengan menyandang status calon presiden dia pasti akan mengikuti pemilihan presiden sampai tuntas. Namun secara khusus bagi Chu Lirun, Wu Tenyu dan Wang Qinping agar memikirkan kembali serangkaian mengenai kampanye mendatang. Kenapa harus menunggu sampai minggu depan partai KMT memberi penjelasan kepada masyarakat? Dan kenapa tindakan yang tertutup dalam partai KMT ini sampai pusat pemerintahan pun tidak tahu? Wang Qinping menyatakan bahwa dia baru tahu masalah ini setelah dia membaca koran harian, namun dia percaya bahwa tekad Hong Xiu-chu masih sangat tinggi. Chu Lirun pun mengungkapkan perihal yang sama bahwa tekad Hong Xiu-chu masih bulat. Dan lagi pemimpin-pemimpin besar dalam partai KMT pun akan menghargai tindakan yang Hong Xiu-chu ambil. Banyak dari lapisan masyarakat, para wartawan ingin segera mendengar tindakan apa yang akan diambil Hong Xiu-chu. Mungkin jawaban ini harus menunggu sampai 3 hari ke depan. Reporter Huang Xiaoseng dari Taipei melaporkan. Sebelum saya beranjak, saya akan mengantarkan Anda dulu untuk melihat seekor lumba-lumba putih yang berada di Amerika Serikat. Terima kasih atas partisipasi Anda, selamat malam dan sampai jumpa.